Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Litnyali. Di sini saya akan menjelaskan tentang cross-site scripting XSS. Sebelumnya, apa itu XSS? XSS adalah serangan keamanan di mana penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh pengguna lain. Serangan ini memungkinkan penyerang untuk mencuri informasi sensitif, mengendalikan sesi pengguna, atau merusak tampilan halaman web tersebut. XSS ini juga termasuk berbahaya ya. Mengapa demikian? Karena perantas dapat mencuri data yang ada, menyebarkan virus malware, sehingga membuat formulir login palsu yang tampak sah dan mencuri kredensial pengguna saat mereka memasukinya. Kemudian ada beberapa macam dari XSS, yaitu yang pertama reflection XSS, yaitu skrip berbahaya yang hanya disisipkan sementara, jadi tidak permanen pada suatu sesi pengguna dan tidak disimpan di server. Jadi tidak permanen dan tidak disimpan ke server atau ke database begitu. Yang kedua, stored XSS, yaitu skrip berbahaya yang disimpan di server aplikasi web dan dieksekusi setiap kali halaman web yang terinfeksi diakses. Jadi skripnya disimpan ya di dalam websitenya, dan setiap diakses oleh pengguna yang dapat mengakses itu uh, tetap berbeda tampilannya atau terkena virus atau mengalami kerusakan begitu. Kemudian DOM-based XSS, yaitu skrip berbahaya yang dijalankan di peramban pengguna tanpa interaksi dengan server. Oke, lanjut saja. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, penyerang memasukkan skrip, biasanya itu JavaScript, ke dalam halaman web yang rentan. Skrip ini dapat disisipkan melalui input pengguna seperti forum, komentar, atau formulir gitu ya. Yang kedua itu halaman web menampilkan skrip berbahaya. Ketika halaman web terinfeksi ditampilkan kepada pengguna, browser akan mencoba mengeksekusi skrip yang disisipkan oleh penyerang tersebut. Yang ketiga, skrip berbahaya dijalankan, browser pengguna akan mengeksekusi skrip berbahaya yang disisipkan, yang dapat digunakan untuk mencuri data pengguna, memasukkan tampilan halaman web, atau menjalankan tindakan lain yang berbahaya. Sekarang saya akan mengimplementasikan dari web ini, proses dari Portswigger, yaitu terus masuk ke halaman XSS ini. Kemudian kita masuk ke labnya. Kita menggunakan salah satu yaitu store XSS saja yang berbahaya tadi, yang disimpan ke dalam servernya ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke labnya. Kemudian masuk ke sini. Nah, mohon maaf, sedikit lama menunggu ya. Oke, di sini. Jadi saya tadi juga sudah mencoba bagaimana cara bekerjanya ya. Kita masuk ke sini. Terus di dalam komen ini kita masukkan script. Saya sudah memiliki script ini. Kita copy paste saja. Ini hanya script sederhana hanya untuk mencoba bagaimana storage XSS itu terjadi ya. Kita emailnya dimasukkan, terus ada websitenya, mana ini? Websitenya kita ambil dari sini saja. Ini kita masukkan ke sini. Kita post. Nah, ini berarti kita sudah berhasil submit komen yang tadi. Kemudian, ketika kita balik ke blog atau ke tampilan sebelumnya, itu akan memunculkan seperti ini.
sistem preset hacker by saya sendiri, yaitu berarti ini tampilannya kurang lebih storage XSS itu seperti ini ya. Dapat mengubah tampilan web saat dimasuki oleh pengguna seharusnya gitu, seperti ini. Atau tampilan lain mungkin. Oke. Oke, kemudian bagaimana cara mengimitigasi untuk serangan tersebut? Yaitu yang pertama, validasi input, memastikan semua input dari pengguna sesuai format yang diharapkan. Yaitu jadi setiap input yang diterima dari pengguna, baik dari forum, URL, atau parameter lainnya harus validasi dengan ketat ya, yaitu contohnya dengan memeriksa panjang input tipe data dan karakter-karakter yang diizinkan. Jadi membatasi karakter, membatasi panjangnya berapa atau tipe datanya apa seperti itu. Yang kedua ada escape output, yaitu mengubah karakter khusus seperti ini seperti apa, tanda petik ini, terus tanda kurung, dan juga tanda ampersand menjadi entitas HTML agar tidak dieksekusi sebagai kode browser. Sebagai kode oleh browser, ya ini dilindungi oleh tampilan halaman injeksi script. Yang ketiga ada content security policy CSP, yaitu terapkan kebijakan keamanan yang membatasi sumber konten seperti script yang boleh dimuat browser. CSP membantu mencegah script dari sumber tidak terpercaya dijalankan. Dan jadi dengan CSP kita dapat menentukan dari mana saja browser yang diizinkan masuk memasuk untuk memuat script, sheet, atau gambar dan juga jenis konten lainnya seperti itu. Kemudian menggunakan framework yang aman, yaitu menggunakan framework web modern yang sudah memiliki perlindungan XSS bawaan seperti validasi input, escaping output, perlindungan tambahan, dan lain-lainnya. Oke, saya rasa sudah cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.